Dan sekarang juga kita dihadapi sama yang FTF itu loh. Iya. Iya kan, Foreign Terrorist Fighter. Fighters. Dan mereka ini udah ke Indonesia sebagai returnees dari Irak dan Suriah. Betul. Ini kan sebenarnya bisa dilihat sebagai salah satu ancaman serius buat negara. Betul. Kali dia keluar menjadi teroris, bukan warga negara Indonesia lagi. Cabut kewarganegaranya. Itu cukup efektif. Soal jumlahnya ribuan loh, dari 2004 sampai sekarang. Iya, artinya karena kalau tidak dicabut kewarganegaraannya, dia akan kembali lagi ke Indonesia dan dia nanti akan flying victim yang artinya kami begini. Atau mungkin kalau memang itu terlalu dianggap ekstrim ya, mungkin ada kategorinya gitu ya. Oh, jadi ada yang bisa dibina, ada juga yang memang sudah harus gitu, dicabut. Ya. Nah, Ibu Stepi kan juga pernah melakukan penelitian mengenai pergerakan kelompok di Papua begitu ya, Bu ya. Nah, dari data yang dikumpulkan sebenarnya mereka ini yang melakukan aksi terorisme, tujuannya atau motifnya itu sama nggak sih dengan pelaku terorisme pada umumnya? Iya, berbeda. Jadi gini, disertasi saya salah satunya membahas tentang collaborative governance dalam kebijakan otonomi khusus untuk mengeliminasi gerakan Papua Merdeka. Otsus itu baru bisa kena, ya menggalang istilah saya atau kepada yang ekonomi dan setengah sosial budaya. Ekonomi dan sosial budaya nih Mas. Tapi yang politik sama ideologi itu nggak bisa pakai otsus. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu semua dengan otonomi khusus. Itu. Nah, motifnya berbeda dengan teroris yang pada umumnya. Jadi kalau kita bicara KKB kemudian pasca meninggalnya Kabinda jadi KST, kelompok separatis teroris Papua itu Pak Menko bilang KST ya dari KKB. Itu beda dengan teroris pada umumnya. Kenapa? Karena di mana pembedanya? Bedanya kalau yang KKB kemudian jadi KST itu ada unsur etnonasionalisme. Jadi ada nasionalisme kedaerahan. Bahwa kami ini Melanesia, kami ini Papua, mereka lebih dulu menyadari dirinya sebagai bangsa Papua sebelum menjadi bangsa Indonesia. Halo Sobat Damai dimanapun Anda berada, BNPT hadir, harmoni aman, damai, indah, dan rukun. Nah, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda. Dan tentunya masih di podcast Cafe Toleransi. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Dan hari ini kita mau membahas mengenai tindak pidana terorisme, di mana kasusnya di Indonesia ini masih cukup banyak terjadi. Bahkan menurut Global Terrorism Index, di tahun 2022 ini, negeri kita menduduki urutan ke-24 dari 163 negara dengan kasus terorisme terbanyak. Dan ini bukan hanya kasus terorisme dalam negeri saja, tapi Indonesia juga sempat dihadapkan dengan kasus kembalinya para warga negara Indonesia yang sempat bergabung dengan kelompok terlarang ISIS di Irak dan Suriah. Hal ini tentu bisa menjadi sebuah ancaman yang serius untuk keamanan negara. Lalu sebagai warga negara, apa nih yang bisa kita lakukan supaya bisa turut serta menjaga keamanan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya akan kita temukan bersama narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, di mana beliau ini merupakan seorang perempuan yang tangguh. Wah, saya sih ngefans banget sama beliau. Ikutin sosial medianya, ikutin beberapa beritanya. Yang jelas beliau ini berkecimpung di dunia intelijen dan keamanan negara. Pernah di DPR juga menjadi staf ahli. Lalu kemudian di BIN juga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa Ibu Stepi Andriani. Halo Ibu Stepi. Baik. Apa kabar Bu? Sehat. Sehat ya? Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir buat kita hari ini. Dan sebelum kita ngobrol, perlu kita informasikan bahwa seluruh yang bertugas ini sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan, vaksin, booster. Untuk itu kami mohon izin untuk bisa melepas masker. Silakan Ibu. Iya. Nah, Ibu Stepi, kalau kita ngobrol mengenai terorisme, rasanya kan ini topik yang sangat berat ya. Tapi kalau sebelum kita ke sana, boleh nggak saya nanya sedikit nih, mungkin OOT atau out of topic. Perempuan tapi masuk ke dunia intelijen. Apa yang membuat Ibu Stepi tertarik? Iya. Yang pertama itu memang dari mulai kecil, mahasiswa gitu ya, menjadi aktivis.
itu saya senang sekali ikut pendidikan bela negara. Pokoknya yang terkait dengan apa sih yang bisa kita kasih buat negara ya. Kemudian pada saat S2 saya mengambil jurusan kajian strategik intelijen di UI. Nah, walaupun memang sebelumnya pada saat S1 itu skripsi saya mengenai politik pertahanan perbatasan di Papua. Jadi waktu itu pada saat S1 tuh dapat juara 1. Si skripsi saya ini dilombain sama kampus Unpad waktu itu. Dapat juara 1 karya tulis sosial politik Indonesia. Dari situ semakinlah gayung bersambut gitu ya. Saya yang pengen berkontribusi dengan apa yang bisa kita lakuin nih buat negara. Kemudian juga masuk S2 di kajian intelijen. Dan mungkin akhirnya masuk kepada komunitas dan lain-lain. Ya sampai sekarang akhirnya jadi dosen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Perempuan dan intelijen, sekian kita tahu Ibu, intelijen ini kan dunia yang laki-laki yang keras, berbahaya. Nggak ada rasa takut sedikit pun gitu Bu? Atau keluarga deh tanggapannya? Sebetulnya kalau keluarga saya sudah apapun yang terbaik ya, dukung. Support. Tapi memang begini, jadi banyak yang belum memahami secara dasar. Mungkin kita sering dengar bukunya Sun Tzu, The Art of War ya. Jadi kalau ingin menang 1000 pertempuran itu kenali diri sendiri, kenali diri musuh. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa di bab ke-13 bukunya Sun Tzu, itu dia membahas mengenai using spy, jadi penggunaan mata-mata. Dan mata-mata yang dijelaskan oleh Sun Tzu itu mayoritas adalah perempuan. Jadi bagaimana dinasti Wu waktu itu bisa menang, bertahan, dia mengirimkan berbagai selir cantik untuk mencari informasi gitu ya. Dan ada arena-arena yang sepertinya tidak bisa dilakukan oleh pria. Nah, perempuan bisa. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang intelijen dan perempuan ya, itu udah ribuan tahun lalu udah digunakan. Ada matahari, Tokyo Rose dan lain-lain. Karena zaman dulu tuh operasi ranjang tuh yang paling efektif kayaknya. Banyak film James Bond, tapi ternyata bukan cuma di film doang loh Sobat Damai. Ada pengumpulan data yang memang betul. Ya ada real. Ada. Nah kalau Ibu Stefi ini kan perempuan yang berkecimpung di dunia keamanan ketahanan negara, representasi perempuan yang memiliki keinginan untuk bela negara. Tapi ada juga kan ya Bu Stefi perempuan-perempuan yang justru menjadi representasi dari tindakan radikalisme dan terorisme. Ya pertanyaannya sebenarnya kan ini kan satu hal yang butuh nyali yang besar. Kalau kita mundur beberapa bulan yang lalu bahkan ada seorang perempuan usia 30 tahun yang di area Istana Negara itu kan mengarahkan pistol ke Pas Pampres, butuh nyali yang saya aja nggak berani gitu. Nah menurut Ibu Stefi apa yang membuat perempuan-perempuan itu begitu besar nyalinya, berani banget sampai berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu? Ya. Jadi yang pertama sebetulnya kalau sudah kita bicara perempuan, laki-laki atau gender gitu ya, sebetulnya tidak ada hal yang membedakan secara besar begitu untuk peranan hari ini di dunia hari ini. Selain mungkin perbedaannya perempuan bisa mengandung, karena punya rahim gitu ya, bisa menyusui dan lain-lain. Tapi secara global sebetulnya peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki itu bisa juga dilakukan oleh perempuan. Hanya kan apalagi kita tinggal di negara yang mayoritas beragama, kemudian juga timur, prejudice kita kepada perempuan itu kan makhluk yang lembut, tenang, memberikan kedamaian gitu. Jadi sehingga ketika ada perempuan yang terlibat teror atau misalnya dia mengangkat senjata yang tadi Mas Bayu ceritakan itu seolah-olah seperti ya kok bisa gitu ya. Nah ini memang bagi masyarakat awam banyak yang ya ibaratnya bisa dibilang menganggap bahwa sosok perempuan itu kan representasi ibu ya, harusnya ikut menenangkan, bukan untuk justru ikut-ikutan. Tapi dari penelitian yang pernah saya lakukan, justru keterlibatan perempuan dalam terorisme ini 70%-nya itu adalah dia korban. Gitu. Jadi korban artinya dari awal dia tidak mengetahui bahwa dia itu dilibatkan untuk itu. Nah, ada yang merasa satu, dia harus manut kepada suami. Yang kedua, dia disuruh cari uang, dia suruh ini, tapi dia tidak paham endingnya itu untuk link up ISIS, link up Al-Qaeda atau JAD atau JA. Jadi dia membantu awalnya. Karena doktrin yang dia terima adalah ketidakadilan, pemerintah yang begini. Kemudian juga sering dipertontonkan video-video kekejaman di Palestina. Jadi
ada rasa apa ya, ingin berjuang tapi kemudian akhirnya salah gitu. Nah yang 30%-nya lagi itu memang pelaku dalam artian dia menyadari bahwa diri dia akan terlibat atau ikut terjun kepada gerakan teror. Jadi 70%-nya itu lebih banyak dia sebagai korban, dia digunakan gitu. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Begitu tahu motifnya sama nggak sama? Beda. Jadi pada saat yang 70% ini awalnya nggak tahu, dengan yang 30% dari awal sudah tahu, itu lain. Nah yang 70% awalnya nggak tahu inilah kasiannya sebetulnya ya. Mayoritas dia tidak bisa menarik diri. Karena tadi di kita kan masih patriarkisnya tinggi ya. Betul. Jadi artinya kalau melawan laki-laki itu bagaimana gitu ya. Nah beberapa kali saya temukan juga, ini mohon maaf ya menyebut institusi. Jadi beberapa pesantren begitu, anak-anak yang bisa dibilang belum bisa menentukan nasibnya sendiri, artinya masih 12 tahun, 13 tahun, itu ditunjuk, dinikahkan oleh, kalau kita bilang mungkin guru ngajinya atau ustadznya gitu ya, untuk menikah dengan orang A, B, C yang dia tidak paham ya, jangan ngomong cinta dulu lah, dia mungkin belum kenal. Dan ada beberapa saya pernah menemukan tuh nangis karena dia pengen sekolah, dia nggak mau gitu ya. Karena dia mungkin pengen ini itu tadi. Jadi ada pendekatan kepada patron-patronnya, mungkin diiming-imingi, udah nanti saya belikan tanah, saya kasih sumbangan ininya, sehingga si anak-anak ini kan mungkin yatim piatu ya, nurut gitu ya. Jadi nah itu sebenarnya kasihan Mas. Jadi bibit-bibit ketidakberdayaan perempuan ini justru sebetulnya terkait dengan ketidakberdayaan mereka ketika mereka ingin keluar dari komunitas teror gitu. Gitu. Jadi ada faktor itu. Makanya aku bilang kita juga apalagi saya perempuan juga sama ya. Kita jangan keburu mengklaim bahwa mereka semua tuh kok berani gitu. Ada juga yang memang dia awalnya adalah korban. Justru dia korban. Ketidakberdayaannya itu ya. Dia dijadikan jadi korban seperti itu. Apalagi yang terkait anak ya. Ibu harus melibatkan anaknya gitu kan. Kalau bukan terpapar atau terdoktrin nggak mungkin lah. Dia diiming-imingnya gitu, nanti ketemunya nanti di surga atau gimana, kan nggak tega lah ya. Kalau seorang ibu normal nggak mungkin mengorbankan anaknya yang masih kecil untuk mati bareng gitu ya. Soalnya kalau kita lihat kan bukan belakangan, tapi memang kasus terorisme ini selalu masif melibatkan perempuan, baik dalam organisasi maupun jadi eksekutornya begitu ya. Dan sekarang juga kita dihadapi sama yang FTF itu loh. Iya kan, Foreign Terrorist Fighters. Dan mereka ini udah ke Indonesia sebagai returnees dari Irak dan Suriah. Betul. Ini kan sebenarnya bisa dilihat sebagai salah satu ancaman serius buat negara. Nah, Ibu Stepi melihatnya seberapa besar skala urgensi perhatian kita terhadap gelombang returnees ini? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita mau tegas, BNPT atau misalnya dari di DPR atau misalnya dari teman-teman yang menyusun undang-undang atau apa, kalau menurut saya berikan saja hukuman. Artinya kalau sudah dia sepakat ingin jadi teroris di luar negeri, ya cabut warga negaraannya Indonesia. Nggak usah lagi dia balik lagi ke sini. Karena kan sebetulnya yang membuat mereka balik lagi ketika doktrin dan iming-iming itu tidak sesuai di sana. Jadi korban lagi dong nih. Iya, jadi misalnya dia saya ada beberapa janjinya apa, Bu? Iya, ada beberapa kasus yang bilang di pedalaman Jawa sana gitu ya. Kalau kamu ke Suriah ini akan dapat $50 per hari gitu kan. Dirupiahkan, wah bayangannya seperti apa. Kalau anak-anak 25, kalau laki-laki 100, perempuan 50. Ternyata sampai sana nyampe sana jauh sekali sama kita gitu loh. Iya, ada ijo-ijo, tenang, damai, di sana panas, hancur, gurun pasir. Siapa yang mau ngasih uang? Akhirnya mohon maaf ya, perempuan ini akhirnya jadi budak seks dari ISIS. Akhirnya ya dimanfaatkan, suruh ini, berusaha agar kembali ke sini. Nah, tapi kalau yang sudah didokrin, oke, kamu pilih mau jadi pengantin, mencari duit, melatih atau apa gitu. Nah, beberapa udah saya kembali saja ke Indonesia karena mereka lebih aman. Oke, saya kembali ke Indonesia tapi dengan catatan gini ya, nanti di bulan keberapa kamu melakukan ini atau di bulan keberapa kamu ini gitu. Ada juga yang memang kembali justru dia
itu ada membawa misi pesan, sendiri. ada misi. Okay. Nah, ada juga yang memang playing victim, ya. Jadi dia minta bantuan kepada BNPT, BIN untuk dibantu dikembalikan, kan tidak mudah, Mas. Apalagi di arena kemarin COVID itu kan benar-benar penerbangan, imigrasi itu betul-betul ya, gitu. Jadi menurut saya yang FTF ini ke depan juga harus dibikin formula, ya. Artinya sekali dia keluar menjadi teroris. Bukan warga negara Indonesia lagi. Cabut kewarganegaranya. Cabut. Itu cukup efektif. Soal jumlahnya ribuan loh, dari 2004 sampai sekarang. Iya, artinya karena kalau tidak dicabut kewarganegaraannya, dia akan kembali lagi ke Indonesia dan dia nanti akan flying victim yang artinya kami begini. Atau mungkin kalau memang itu terlalu dianggap ekstrim ya, mungkin ada kategorinya gitu ya. Oh, jadi ada yang bisa dibina, ya, ada betul, juga ada yang memang sudah harus gitu, dicabut. Ya. Karena beberapa kali BNPT melakukan deradikalisasi ya, termasuk pada perempuan ya. Saya juga apresiasi ada beberapa kelompok-kelompok ibu-ibu yang dibina oleh ibu-ibu NU dan lain-lain, itu baik. Tapi artinya di sini juga mau sampai kapan kita terus artinya memonitoring dan lain-lain gitu ya. Kan kita juga ada hal-hal lain yang perlu diurus, misalnya seperti generasi muda, bagaimana agar tidak terpapar gitu ya. Itu games PUBG, kalau yang anak-anak muda sekarang ini kan sering main perang-perangan pakai PUBG. Itu tuh ISIS bikin PUBG versi dia. Oh, ada juga, jadi semacam latihan dong mereka sebenarnya pakai games itu ya. Mengcopy geometri dan platformnya si PUBG itu, tapi dengan bendera-bendera seperti itu, bendera-bendera ISIS. Oke. Wah, ini semakin menyeramkan sebenarnya ya. Jadi ini memang benar-benar ancaman serius yang harus melibatkan semua pihak. Kayaknya nggak cuma cukup dari beberapa institusi pemerintah, kita juga masyarakat harus ambil peran nih. Betul. Sebelum kita lanjut, kita kopi dulu. Oke, terima kasih. Oh iya, pasti. Silakan. Oke. Sejauh ini bagi returnees yang dilakukan pengawasan, lalu kemudian mungkin pembinaan, itu gimana? Cukup efektif nggak sih, Bu? Saya tidak monitor secara detail ya, tapi menurut saya begini, kalau kita ingin membela atau merubah, bahasa saya tuh namanya ESTOM, emosi, sikap, tingkah laku, motivasi. Itu harus ada indikator yang jelas. Gitu. Jadi misalnya dia yang tadinya ngomong gitu, pemerintah nih togut, ya, kemudian kita harus deradikalisasikan, dekati, sentuh hatinya, usahakan sampai dia itu menangis, cerita, sampai pada satu titik dia bilang, iya saya salah, gitu ya, saya tidak boleh membunuh karena itu mencederai hakikat alam semesta misalnya. Tuhan juga tidak suka dengan hal seperti itu. Dan NKRI ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Itu kan perubahan tuh, Mas, dari emosi dia, sikap dia, speech-nya dia yang tadinya begini, itu harus diukur. Harus bisa seperti itu. Kalau bisa tercetus lebih baik. Kalau enggak ya minimal sikap dia berubah. Dia yang tadinya pengen jihad, jadi ya udahlah kita jualan aja. Yang penting saya bisa nyekolahin anak-anak gitu. Jadi itu harus ada ukurannya tuh. Kalau mau dibilang deradikalisasi itu canggih gitu loh, bagus, sukses gitu. Harus benar-benar komprehensif gitu ya. Betul. Semuanya dipikir dari segala aspek. Jadi emosinya berubah nggak, sikapnya berubah nggak, itu harus perorangan. Dan itu harus melibatkan analis tingkah laku. Karena kalau cuma sekedar dikumpulin, kasih bendera, penyuluhan, apalagi ketemunya cuma sekali. Saya selalu bilang kalau cuma sekali itu bukan penggalangan namanya, tapi silaturahmi. Jadi jangan lagi cuma justru malah tukeran ide lagi ya. Ya nanti malah yang jadi panelis atau instrukturnya malah yang tergalang. Akhirnya malah ikut. Nah, Bu Stefi, beberapa waktu yang lalu di Astana Anyar Bandung ada kejadian kan bom bunuh diri itu diledakkan di Mapolsek. Tanggapan Ibu Stefi gimana mengenai kejadian ini? Jadi sebetulnya salah satu ciri dari ISIS. Jadi Al-Qaeda dengan ISIS ini ada perbedaan mendasar. Di awal terbentuknya, Al-Qaeda itu mencari orang-orang pintar yang sudah pernah hatam kitab kuning ini dan lain-lain. Anggarannya pun dia awalnya dari keluarga ya, gitu. ISIS ini tidak punya platform sama seperti Al-Qaeda. Platformnya adalah siapapun lo boleh, mau non-Muslim, mau dari negara mana. Bahkan ISIS akhir-akhir ini mencari pelaku
teror perempuan tuh justru yang bule, yang tidak mungkin kelihatan Islami gitu, yang tidak pakai jilbab gitu. Justru dia arahnya ke sana. Dan siapapun, mau anak muda, mau anak seneng gamers, itu direkrut. Nah, turunnya adalah kepada ledakan kecil tapi sering. Itu ISIS. Kalau Al-Qaeda turunannya itu lebih kepada yang bombastis, karena arah dia adalah Western, jadi simbol-simbol Barat. Nah, kalau ISIS ini enggak, di mana aja, bahkan di masjid pun dia, nah ya, masjid, kemudian tempat-tempat aparat keamanan gitu. Jadi kalau ISIS ini dia nyambernya sama lone wolf yang serigala tunggal, lebih cepat. Kalau GI atau Al-Qaeda ini lebih kepada yang terstruktur, lebih jaringannya lebih rapih gitu. Nah, yang saya khawatirkan sebetulnya adalah terjadinya radikalisme di dunia maya atau medsos. Beberapa anak, contohnya waktu itu Zakiyah dengan usia 25-26 tahun kalau tidak salah, datang dengan airsoft gun ke Mabes Polri dan polisi takut lah, tembak. Ada pakar grafologi yang membuka tulisannya Zakiyah, ternyata dipelajari bahwa dia ini bukan ingin jihad masuk surga dapat bidadara ya, kalau perempuan bidadara gitu ya. Dapat enggak gitu. Justru dia ada kaitan dengan eksistensi diri. Oh, jadi ada yang karena motif untuk eksistensi melakukan itu ada istilahnya untuk cari perhatian ada gitu. Ada stair kesemnya, jadi ada tangganya. Jadi anak muda rata-rata yang terlibat teror itu bukan untuk jihad, eksistensi diri, kurang kasih sayang, kemudian tidak ada teman bicara, dan dia ingin mencari kedamaian. Nah, di mana nyari kedamaian? Agama, pasti kan? Agama tuh kan pasti mau Kristen, mau Islam. Kita kalau ke gereja bagaimana adem, kalau ke masjid adem gitu kan. Dilalahnya ketika dia mencari kedamaian, dia masuk kepada arena yang tidak pas. Dia lihat podcast ini, dia lihat YouTube ini, gimana merakit bom, gimana kejahatan di sini-sini, muncul ide itu. Jadi kalau saya pastikan tuh seperti Zakiyah dan teman-teman lain tuh bisa saja dia tidak terekrut ISIS atau Al-Qaeda, tapi dia radikalnya itu muncul karena dia terpapar tadi, salah satunya dari media. Dia mencari sesuatu yang salah gitu ya. Dan bisa terpapar karena dia merasa terasing berarti. Betul, teralienasi oleh lingkungannya. Jadi mungkin begini, buat teman-teman mungkin di rumah yang nonton podcast ini ya, terutama yang generasi muda dan perempuan. Kadang-kadang kalau ada teman kita yang melakukan sesuatu, terus kita kadang-kadang suka nyinyir gitu, Mas. Tuh lu gitu aja nggak bisa gitu. Itu buat kita mungkin bercanda biasa. Tapi kita tidak pernah tahu apakah dia baru divorce orang tuanya, atau adiknya baru meninggal, atau ada keluarganya yang autis, atau dia merasa oh iya ya, saya emang beda ya sama teman-teman saya ini fiksi buruk rupa dan lain-lain. Apalagi kalau perempuan ini kan dibawa dalam gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi artinya dia terasing, mencari sesuatu, mencari teman, rekan, dan akhirnya dapat. Nah, pas lagi ISIS dan kawan-kawan ini mencari mangsa, mencari pengikut, itu kan banyak. Yang lagi galau-galau nih. Betul, mereka bikin WhatsApp versi mereka sendiri, bahkan punya buzzer versi mereka dan lain-lain ya, masuk ke arena politik. Jadi dapatlah anak-anak seperti Zakiyah ini. Nah, akhirnya kan tercuci, belilah airsoft gun dan lain-lain. Walaupun tidak ada korban dari pihak polisi, tapi kan itu sesuatu yang sangat dalam tanda kutip ya, teguran untuk kita semua. Betul. Termasuk yang kemarin di Pas Pampres, yang Astana Anyar, itu menurut saya ini hampir sama, artinya musuh kita ini sekarang bukan lagi ISIS, Al-Qaeda, GI, JAD, dan bukan. Tapi ini adalah pergerakan gitu loh, pergerakan yang nggak kelihatan, shadow. Jadi bisa masuk kemana aja, bahkan bisa jadi nanti anak kita dan keponakan kita yang terpapar. Ya itu, jadi bukan dalam bentuk organisasi. Nah, Bu Stepi, kalau dilihat nih dari kacamata intelijen, pergerakan-pergerakan atau aksi terorisme ini kan kadang-kadang erat dikaitkan dengan ibadah agama tertentu seperti Natal gitu ya. Nah, emang selalu dikaitkan dengan Nataru, Natal dan Tahun Baru, atau sebenarnya motifnya tergantung nih, seperti yang kalau dari JI, Al-Qaeda, ISIS, dan yang seperti yang tadi tuh yang terpapar gitu ya, itu beda atau sama? Kalau dilihat dari kacamata intelijen, ada polanya nggak sih? Iya. Jadi betul ya, beberapa waktu lalu pada saat mengisi materi perkuliahan, Mas, saya sudah sampaikan waktu itu, ini masuk bulan Oktober ini, masuk bulan-bulannya teror. Saya selalu bilang di S1, S2 pada saat ngajar. Karena saya membuat timeline, jadi timeline kejadian-kejadian teror di Indonesia, dan rata-rata itu
Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan terakhir gitu. Dan ini udah bertahun-tahun kejadian kayak Sudah seperti bertahun-tahun. Memang ada juga yang di luar 3 bulan ini, tapi pola pergerakannya tuh jauh lebih masif menjelang 3 bulan terakhir ya. Setiap tahun. Nah, justru kalau saya merasa bahwa tahun ini nggak cuma Desember, tapi kita lihat nanti ya. Mudah-mudahan analisis saya salah. Saya merasa ini bisa ke Januari, Februari. Bisa sampai Januari, Februari banyak lone wolf atau gerakan-gerakan kecil. Bukan hanya sekedar Natal dan Tahun Baru. Kalau dulu kita bisa lihat, ini menjelang Natal, Tahun Baru gitu ada ya. Di gereja. Itu kan lebih kepada gerakan-gerakan yang pro Al-Qaeda ya. Tapi kalau gerakan-gerakan pro ISIS ini dia tidak just ke Natal, Tahun Baru. Jadi kapanpun gitu ya. Hanya saya melihat begini, karena kita ini kan masih pemulihan ekonomi pasca COVID ya. Nasional pasca COVID pertama. Yang kedua, sudah mulai suhu politik naik nih, pemilihan nomor urut, pilkada dan lain-lain. Mau pemilu nih tahun 2024. Pemilu, ada pergantian pimpinan, akhir tahun itu juga penyerapan anggaran. Jadi di akhir tahun inilah pemerintah begitu sibuk dengan berbagai hal. Lengah. Jadi kenapa dipilih? Salah satunya adalah tadi pengah. Gitu. Yang kedua fokusnya ke yang lain gitu ya. Ketiga juga mungkin karena ada pergantian-pergantian di sini, Panglima TNI, kemudian juga ada PLT, kalau kita bicara Papua ada 3 daerah pemekaran baru gitu ya. Nah itu jadi artinya ke depan ini kalau kita tidak waspada ya, sepak bola lagi kan, bagaimana nanti nobar nih final gitu kan, harus diamankan juga gitu ya. Jadi saya tuh sampai mikir, bukan seuzon ya, saya sampai mikir ke hal-hal yang kecil yang strategis di mana masyarakat berkumpul. Ini kan sebetulnya ingin membuat ketakutan-ketakutan pasca tragedi Zakia, pasca tragedi Astana Anyar langsung. Akhirnya semua security keamanan di mall, terus di berbagai tempat ini lagi gitu ya. Jadi artinya jangan sampai kita justru di drive sama teroris itu. Indonesia nih kasih ini aja gitu. Oke. Nah, Bu Stepi, sebenarnya ya kalau misalnya udah ada polanya seperti itu dan selalu terjadi, tujuan mereka sekarang melakukan aksi teror itu kenapa sih di awalnya? Apakah karena emang ada ketidakpuasan terhadap pemerintah, atau mereka mau membangun negara sendiri, memperjuangkan ideologinya, atau apa sebenarnya tujuannya? Iya, sebetulnya kalau kita lihat motivasi mereka, faktor-faktor yang menyebabkan terorisme itu ada faktor atau motif utama dan ada motif atau faktor-faktor yang men-trigger gitu ya. Salah satunya kalau yang men-trigger itu adalah tadi pendidikan, edukasi, kemudian juga kemiskinan, kesenjangan sosial, terus tadi seperti yang Zakiyah itu ya, eksistensi diri, pernah dibully, itu adalah faktor trigger. Tapi faktor utamanya itu adalah ya ada di kepala mereka, radikal teror gitu. Contoh misalnya begini, kita ketemu seorang anak SMP aja, ada kejadian gitu ya, dia merasa diperlakukan tidak adil gitu. Kita tanya sama dia, ini kamu mau balas dendam nggak? Enaknya diapain nih gitu. Ada anak yang menjawab, ya udahlah dimaafin aja, emang kayak gitu. Ada juga yang ya udahlah Bun, doain aja. Tapi ada yang awas aja nanti suatu saat aku kebunuh dia, bunuh dia nanti. Jadi sudah ada bibit radikal teror di kepalanya, dan itu bibit-bibit itu generasi muda atau mungkin yang ketika ketemu kesamber sama kesempatan, kesamber sama doktrin, kesamber sama uang, kesamber sama ajaran-ajaran begini-begini zaman dulu begini, kemudian kita dizolimi begini, dapat gitu. Saya yakin itu. Jadi kalau kita tidak ada radikal teror di kepala dalam konteks apapun, itu sebetulnya nggak perlu ada bom, nggak ada apa. Nah inilah yang dicari. Inilah yang dicari, inilah yang di-maintain oleh ISIS. Dia tahu bahwa cara-cara Al-Qaeda itu udah old style dan itu peminatnya paling dikit. Tapi kalau cara-cara ISIS ini dia bakal dapat donatur banyak nih. Negara mana yang mau kita ini? Dia tidak cuma bicara dari kotak amal. Dia ya mohon maaf ya, fundraising-nya tuh dari memanfaatkan hacker buat membobol kartu kredit ini gitu. Jadi cara-cara gelap pun dipakai gitu ya. Jadi kita yang kita hadapi ini adalah organisasi tanpa bentuk, bukan sebuah negara, tapi dimusuhi banyak negara, selnya ada di mana-mana, ya yang dia gunakan adalah
dia pakai adalah generasi muda atau orang-orang yang di kepalanya punya bibit radikal teror. Nah, inilah yang harus jadi perhatian pemerintah. Bagaimana radikal teror itu hilang atau berkurang. Satu misalnya, kita publikasikan kejahatan mereka, kemudian juga kita edukasi. Banyak yang menyesal datang ke Suriah dan Irak. Kita juga berpikir udah di dalam negeri juga yang mau dibantu lebih banyak. Betul. Kita bantu teman-teman kita yang gizi buruk, yang kena tsunami, kenapa juga kita pahala kok misalnya gitu ya. Perempuan juga melahirkan juga jihad kok kan gitu. Jadi edukasi itu harus kita berikan, dan kemudian cara mengurangi bibit teror tuh nomor satu adalah kasih sayang. Saya yakin banget. Kasih sayang, terutama dari keluarga sebagai lingkup sosial terkecil dulu dari keluarga. Karena kalau anak itu dikasih tahu ibunya, bapaknya dengan lembut, dengan baik, dia akan menjadi jiwa-jiwa yang memaafkan. Nah, itu jiwa-jiwa yang memaafkan. Enggak lagi bicara, cegat pengkolan nanti, nah gitu ya. Jadi males nih. Tapi kalau bicara soal edukasi kan sekarang ya kita juga menggunakan sosial media sebagai literasi dan juga referensi. Cuma kadang-kadang ada banyak orang yang menganggap itu adalah kebenaran yang mutlak nih, yang nggak bisa dipertanyakan. Jadi ya ini udah pasti kebenaran yang harus dipercaya. Salah satunya kemarin itu ya kita lihat yang di Papua, itu kan ada penembakan yang mereka klaim kalau yang ditembak itu adalah anggota TNI atau Intel yang menyamar. Tapi faktanya justru korban adalah masyarakat sipil. Jadi bisa dibilang mereka selain melakukan tindakan teror, menyebarkan hoax juga nih. Betul. Apakah memang tindakan terorisme selalu sejalan atau berjalan dengan penyebaran hoax? Ya. Sebetulnya ada kaitannya, Mas. Jadi hoax itu kan betul-betul kalau di literasinya dibuka itu kan berita palsu ya. Berita palsu atau yang kebenaran disembunyikan atau diselewengkan. Sedangkan terorisme ini jelas ancaman yang melukai hak hidup orang lain, kebebasan, ketakutan, pikiran, hati, sehingga dia mencari pembenaran. Gitu, mencari pembenaran, mencari sebuah legitimasi bahwa gue tuh nggak jahat-jahat banget loh, yang gue bunuh nih Intel, yang gue bunuh nih tentara, kami tuh tetap sayang kok sama kalian orang asli Papua, gitu. Dia juga tidak mau dianggap musuh gitu. Nah itu sebetulnya kunci menurut saya, karena gini, kalau kita lihat dulu Bung Karno dan Bung Hatta berapa kali di penjara, buat kita masyarakat Indonesia beliau adalah pahlawan. Betul. Tapi buat Belanda, beliau adalah ancaman, bahaya, pengkhianat dan lain-lain. OPM ini pengen dia jadi pahlawan buat orang Papua. Tapi kan ternyata nggak kayak gitu. Justru yang diperkosa, ada gedung DPRD, rumah sakit, puskesmas pun jadi korban untuk dia. Nah makanya kita pun harus bisa mencerdaskan teman-teman OAP, orang asli Papua, bahwa kalau saya kutip data dari gugus tugas UGM, Pak Gabriel Lele beberapa waktu menyampaikan bahwa korban terbanyak itu masyarakat sipil, OAP, orang asli Papua. Dan pelanggar HAM terberat adalah KKB. Gitu. Artinya kalau data ini kita sinkronkan, kita bisa bilang sama orang asli Papua, kalian mana ada pahlawan mengorbankan rakyatnya sendiri kan gitu. KKB ini justru mengorbankan kalian gitu ya, OAP ini. Sementara pemerintah pusat, TNI, Polri datang ke sana untuk melindungi kan gitu. Tapi kan KKB ini bermain, tidak cuma bersenjata, politik lah, generasi dengan bicara ini orang-orang Jawa nih mau genosida, mau membunuh kita dan lain-lain gitu. Padahal kita ya sangat sayang ya sama teman-teman kita di Papua. Iya betul. Nah, sekali lagi tadi the power of pers, media itu di situ. Media penting sekali untuk memberikan edukasi, menambah kedalaman literasi, gitu ya. Nah, Ibu Stefi kan juga pernah melakukan penelitian mengenai pergerakan kelompok di Papua, begitu ya, Bu ya. Nah, dari data yang dikumpulkan, sebenarnya mereka ini yang melakukan aksi terorisme, tujuannya atau motifnya itu sama nggak sih dengan pelaku terorisme pada umumnya? Iya, berbeda. Jadi gini, disertasi saya salah satunya membahas tentang collaborative governance dalam kebijakan otonomi khusus untuk mengeliminasi gerakan Papua Merdeka. Kenapa Otsus sudah berlaku 20 tahun, kita sudah kasih pemerintah pusat 150 triliun, tapi kok gerakan Papua Merdeka bukan makin hilang, tapi malah makin kencang. What's wrong? Apa yang salah? Apa yang terjadi? Nah, ternyata ditemukanlah OPM ini atau KKB ini punya motif
motif sosial, budaya, yang mereka nih yang trauma dulu pada saat orang tuanya mungkin honainya. Jadi ada dendam gitu. Ada motif politik, mereka yang pengen jadi bupati, wali kota, masuk partai dan lain-lain. Ada yang motifnya ekonomi, kesejahteraan, dan yang terakhir ada yang motifnya ideologi. Dari lahir dia sudah tahu bahwa kami ini berbeda, kami harus merdeka. Gitu. Otsus itu baru bisa kena, ya menggalang istilah saya atau kepada yang ekonomi dan setengah sosial budaya. Ekonomi dan sosial budaya nih Mas. Tapi yang politik sama ideologi itu nggak bisa pakai otsus. Gitu. Penelitian saya. Jadi ibarat begini. Nih orang demam berdarah, panas dan lain-lain lah ya. Tinggi trombosit ini. Kita kasih Sunmol. Oke, untuk panasnya saat itu turun. Tapi Sunmol itu tidak bisa meningkatkan trombosit, tidak bisa mengembalikan imun, gitu paham ya? Jadi otonomi khusus, otonomi khusus bisa mengurangi teman-teman yang estomnya merdeka, yang sejahtera motifnya. Nah, ekonomi kurang, kita jadi tak punya kebun kopi, kita dapat kerjaan, ada. Termasuk yang sosial budaya, setengahnya bisa, ini udah saling memaafkan. Tapi setengah lagi nggak bisa, karena dia ada trauma. Maka perlu trauma healing, gitu. Perlu pendekatan diselesaikan dulu, ibaratnya kita luka batinnya gitu. Ya, ibaratnya kita ketabrak nih berdarah. Ayo kita makan-makan, nggak mungkin. Kita langsung kasih. Sakit nih bos. Ya, nggak mungkin. Ini otsus nih kan kayak ngasih uang makan-makan. Emang enggak. Tapi apa, kasih betadin dulu, diobatin, ditutup dulu lukanya. Udah sejam 2 jam agak enakan. Ayo kita ke rumah makan Padang makan. Nah gitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan itu semua dengan otonomi khusus itu. Nah, motifnya berbeda dengan teroris yang pada umumnya. Jadi kalau kita bicara KKB kemudian pasca meninggalnya Kabinda jadi KST, kelompok separatis teroris Papua itu Pak Menko bilang KST ya dari KKB. Itu beda dengan teroris pada umumnya. Kenapa? Karena di mana pembedanya? Bedanya kalau yang KKB kemudian jadi KST itu ada unsur etnonasionalisme. Jadi ada nasionalisme kedaerahan. Bahwa kami ini Melanesia, kami ini Papua, mereka lebih dulu menyadari dirinya sebagai bangsa Papua sebelum menjadi bangsa Indonesia. Jadi merasa lebih berhak gitu di tanah itu. Jadi kan gini Mas, 34 provinsi yang lain itu kan merdeka 17 Agustus 45. Sedangkan Papua itu PPRA 69. Bisa bayangkan dari 45 ke 69 nggak ada kita di sana. Yang lain udah belajar lalu Garuda, Pancasila. Ini baru 69 nih masuk. Beda berapa? 69 dikurangi 45. 24 tahun. Jadi ibarat tanaman yang satu dipupuk, disiram. Yang ini baru 24 tahun kemudian. Beda nggak? Beda Pasti dong. beda. Nah itulah penyemaian nasionalisme itu yang berbeda. Nah sedangkan kalau kita bicara teroris pada umumnya, itu kan nggak ada perkara itu. Mereka perkaranya pengen eksis, jihad, kemudian juga zolim, dan nggak ada etnonasionalisme yang dibangun. Nah, itu perbedaan. Berarti otomatis kalau penyakitnya beda, penanganannya juga harus berbeda. Of course, pasti beda. Oke, ini salah satu yang harus kita waspadai juga seperti tadi Ibu Stevi bilang, kita udah menjelang ke tahun politik. Ibu Stevi kan sudah mengeluarkan buku tahun 2018 lalu, yaitu Intelijen dan Pilkada. Nah, Ibu Stevi berarti kan melihat nih, sebenarnya ada hubungannya antara dua hal ini. Kalau lihat kacamata dari intelijen gitu ya, politik negara kita saat ini seperti apa? Apakah cukup mengkhawatirkan dari sisi keamanan, dan ketahanan, atau sebenarnya ada langkah-langkah yang harus kita lakukan? Iya, jadi salah satu hal yang menjadi alasan kenapa saya membuat buku itu adalah karena saya punya teman-teman pintar, cerdas gitu ya. Mereka tuh ingin jadi bupati, wali kota, caleg, tapi nggak bisa karena uangnya kurang. Gitu. Makanya saya karena mendalami intelijen sebagai informasi, sebagai pengetahuan, gitu. Saya bilang, bro, sebenarnya untuk mengurangi cost politik dan money politik itu bisa pakai pendekatan intelijen. Gimana caranya, Bu? Satu, misalnya, ketika Anda mau mencalonkan diri di daerah Pantura, misalnya, atau di daerah Jawa Timur. Anda harus tahu karakter masyarakat situ. Misalnya kalau udah tahu nih daerah ini mayoritas Islam, jangan gelar dangdutan malam-malam misalnya gitu. Jadi kita harus bikin pemetaan yang baik, masuk komunikasi bagaimana kita bisa jatuh hati sama masyarakat. Ya itu ketika di-compare, orang yang tidak kenal ngasih amplop 200.000, kamu cuma ngasih 50, tapi tiap saat kamu ketemu, duduk, ketawa bareng, aku yakin nggak pakai uang pun mereka akan milih. Nah,
gimana caranya? Atau dijelasin di situ. Ada juga Merso, cyber. Jadi buku Intelijen Pilkada itu bukan Intel ikut menangin pilkada, bukan, tapi adalah pendekatan strategis intelijen sebagai pengetahuan, sebagai alternatif. Waktu itu sempat dibaca sama Mbak Krisdayanti, Pak Ridwan Kamil, beberapa ya. Untuk itu tadi saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa janganlah indikatornya ini serangan pajar atau money politik, tapi ada hal-hal yang ingin dibangun konsep. Dan ini sebetulnya saya berharap sekali caleg-caleg muda terutama ya atau wali kota bupati muda ini, dan itu kayaknya sudah mulai banyak nih sekarang, udah mulai ya, udah mulai dibangun timnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu tambahan referensi ketika teman-teman baru mau terjun ke politik begitu. Kalau bicara tadi pertanyaannya mengenai 2024, saya sedikit optimis bahwa segregasi sosial ini tidak serenggang 2019. Mudah-mudahan agak sedikit nyatu. Lebih rekat ya. Ya, tidak ada lagi cebong kampret atau cebong kadrun atau apalah. Mudah-mudahan agak lekat. Makanya bagusnya memang salah satu tugas dari podcast, dari media itu justru membangun edukasi politik itu gitu. Jadi jangan lagi kita melihat dulu kan ini bukan relawannya A, dulu kan bukan relawannya B gitu ya. Tapi ini kita bareng-bareng nih. Jadi buku-buku lama tuh ditutup, selesai. Karena kalau di luar negeri itu, mohon maaf Mas, itu relawan itu menyampaikan sampai calonnya terpilih. Sudah terpilih, mereka bilang, kami selesai jadi relawan, kami mengantarkan Anda, selanjutnya kami akan balik badan menjadi pengkritisi Anda. Karena kami ikut menyampaikan Anda. Kan keren. Nah, kalau sekarang ini enggak. Kalau udah nganter, kepilih, langsung nunggu jadi apa aja. Jadi apa. Nunggu jadi apa. Oke. Itu pembelajaran ya, ada perbandingan dengan sangat benar. Karena banyak kontestasi, kayaknya agak sulit dipisahkan dengan polarisasi. Cuman bagaimana dua kubu, dua kutub yang berbeda atau lebih ini bukan justru saling menjatuhkan begitu ya. Apalagi saling bermusuhan, saling menyerang. Ya akhirnya terjadi cebong kampret lagi. Lebih bagus sih sebetulnya adu gagasan. Misalnya Mas jadi pendukungnya A, saya pendukungnya B. Silakan A punya apa? Oh kami mau bikin ini, B bikin ini. Kalau berdebat masalah itu nggak apa-apa. Betul. Tapi kalau berdebat masalah like or dislike, calon kamu kurang ganteng, calonmu nggak seganteng punya saya, lu jangan nyerang fisik lah atau gitu ya. Tapi mudah-mudahan harapannya kalau dari kacamata Bu Stefi 2004 nggak akan mengancam. Insya Allah sebetulnya keamanan. Kalau untuk menurut saya secara politiknya di atas kertasnya akan lebih cair. Nah tapi memang ancaman tadi teror, separatis, kemudian link struggle global ini kan Rusia, Ukraina, Cina, Taiwan, AUKUS. Jadi kalau saya merasa ancaman itu justru dari yang itu, cyber attack gitu. Jadi bukan dari kontestasi kitanya, tapi dari luar, serangan cyber, IT KPU itu yang harus diantisipasi. Pemahaman apa yang harus dilakukan kalau kita dalami supaya membentengi dari hal-hal itu, Bu? Yang pertama adalah yang suka sama politik, generasi muda dan lain-lain, itu ikut juga menjadi pengawas independen gitu ya. Kemudian juga udah nggak zaman lah kita ngomongin politik identitas, kemudian juga bicara tentang ayo money politik dan main, walaupun memang di grassroots ada saja yang tetap tertarik ya. Tapi saya berharap generasi muda ini bisa jadi kelompok untuk mengedukasi seperti ini. Perubahan ke depan yang lebih baik. Bagaimana nih kita, Cina sudah bikin ini, Singapura sudah bikin angkatan cyber. Jadi tentaranya tuh sudah darat, laut, udara, cyber, intelijen gitu. Kita masih ngurusin, ya mohon maaf ya, kasus artis yang cerai, KDRT dan lain-lain. Kayaknya tuh nggak banget gitu ya. Orang sudah bikin cyberspace, keluar angkasa, bagaimana ini. Kita masih bicara tentang calon lu gini, calon gue ya udah. Jadi itu kita harus angkat. Kalau kita menjadi negara maju, kita angkat percakapan di ruang publik ini jadi adu gagasan, adu ide, penemuan ini, Elon Musk sudah bikin ini. Masa kita masih ngurusin berapa amplop yang Nah, bibit-bibit ini justru bisa tumbuh kalau di medianya ada di lahannya ya. Kalau misalnya kita justru menolak bibit itu untuk tumbuh, ya otomatis nggak akan tumbuh kemana-mana ya. Kita justru bisa menciptakan pemahaman baru sehingga harapan untuk Indonesia jauh lebih baik bisa benar-benar terwujud dari generasi anak muda. Wow, senang sekali bisa ngobrol banyak dengan Ibu Stefi. Tapi yang jelas emang Sobat Damai, menjaga keamanan keutuhan negara dan kesatuan Republik Indonesia ini merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara. Karena memang dibutuhkan kekompakan agar bisa menciptakan kekuatan
untuk mewujudkan kondisi negara dan masyarakat yang aman dan damai. Ibu Stepi, terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali, banyak obrolan, banyak yang seru. Saya nggak sabar untuk langsung baca bukunya. Iya. Udah lama tertarik, belum bisa. Ya mudah-mudahan nanti bisa intelijen dan terorisme lah. Siap. Kalau gitu, akhir kata kami pamit. Saya Bayu Oktara bersama saya Dr. Stepi Andriani, pemerhati intelijen dan keamanan nasional. Salam damai dan salam Indonesia Satria.